Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Mirakartika Cahyani dari kelas 11 IPA 4 nomor absen 28. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal tentang Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Baik, langsung saja yang pertama. Bagaimana latar belakang Sumpah Pemuda? Lahirnya Sumpah Pemuda adalah dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan antar organisasi kepemudaan yang sudah ada. Maka dimulailah pertemuan antar organisasi sejak tahun 1920. Namun pada saat itu mereka belum menemukan solusi yang tepat karena berbeda landasan pemikiran. Pada tanggal 15 November 1925 diadakan Kongres Pemuda II untuk membahas panitia pelaksanaan kesepakatan bersama. Dan pada tanggal 30 April tahun 1926 organisasi pemuda berkumpul dan melaksanakan rapat Kongres Pemuda I. Kongres ini berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama, yaitu 1. Kemerdekaan Indonesia merupakan cita-cita bersama seluruh pemuda Indonesia. Kedua, seluruh organisasi kepemudaan bertujuan untuk menggalang persatuan para pemuda, kemudian menyelenggarakan Kongres Pemuda II pada tanggal 26 sampai dengan 28 Oktober. Sayangnya pada saat kongres ini sempat terjadi insiden di mana pemimpin rapat tidak diperkenankan menyebut tentang kemerdekaan Indonesia. Mereka merasa dipersulit dan banyak dari mereka merasa dipersulit dan juga dipenjara dan diasingkan dan ke daerah terpencil. Pada 28 Oktober 1928, yaitu hari terakhir Kongres Pemuda II, akhirnya Sumpah Pemuda lahir. Muhammad Yamin membuat intisari seluruh isi kongres. Dari intisari itulah lahir perumusan Sumpah Pemuda yang disetujui seluruh peserta Kongres Pemuda II. Sumpah Pemuda 1928 berbunyi, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Baik, soal selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana Sumpah Pemuda menjadi tonggak persatuan dan kesatuan. Sumpah Pemuda dikatakan sebagai tonggak persatuan dan kesatuan karena Sumpah Pemuda merupakan awal mula terbentuknya organisasi-organisasi yang bersifat nasionalisme, yang pada awalnya bersifat kedaerahan. Bukan hanya karena itu, melainkan Sumpah Pemuda juga menjadi tolak ukur terbentuknya rasa persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana penguatan jati diri keindonesiaan sebagai implikasi dari semangat Sumpah Pemuda. Dengan berkembangnya organisasi pemuda menjulurkan organisasi wanita di Indonesia, adanya Kongres Perempuan Indonesia I dan meningkatnya gerakan organisasi wanita lainnya telah mendorong kemajuan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kejayaan menuju cita-cita kemerdekaan. Mulanya, perkumpulan Indonesia Muda tidak diperbolehkan dalam politik. Tekanan pemerintah terhadap larangan berpolitik mendorong Indonesia Muda untuk mendirikan perkumpulan lain, bahkan tersebar di berbagai organisasi politik atau golongan yang sudah ada. Pernyataan Sumpah Pemuda membawa dampak yang luas pada masyarakat untuk menumbuhkan nasionalisme yang kuat. Soekarno memulai Partai Nasional Indonesia melayangkan kritik tajam kepada kolonialisme dan imperialisme pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu, ia ditangkap dan kemudian diadili. Menjelang vonis dijatuhkan, Soekarno membacakan pidato untuk membakar semangat pejuang. Pidato itu dikenal dengan nama Indonesia Menggugat. Pada akhir tahun 1929, pemimpin PNI ditangkap. Untuk melanjutkan perjuangan, terbentuklah fraksi baru, Volksraad, yang bernama Fraksi Nasional pada Januari 1930 di Jakarta. Fraksi Nasional membuat petisi yang menyuarakan kurang giatnya pergerakan nasional dalam pergerakan yang disebabkan oleh tidak adanya pengertian dari pihak pemerintah Belanda. Petisi tersebut diajukan kepada pemerintah tersebut, kerajaan dan parlemen Belanda, namun ditolak dengan alasan Indonesia belum mampu berdiri apalagi menjadi negara yang merdeka. Muncul Partai Indonesia Raya yang didirikan di Solo pada Desember 1935 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Gagasan petisi Sutarjo untuk Indonesia merdeka mendorong gagasan untuk menggabungkan organisasi politik dalam satu organisasi yang disebut GAPI atau Gerakan Politik Indonesia. Selain itu, alasan GAPI terbentuk karena meningkatnya fasisme serta sikap pemerintah yang kurang memperhatikan kepentingan bangsa Indonesia.
Kebijakan politik etis telah membuka kesempatan dalam bidang pendidikan dan politik bagi kaum Bumiputra untuk mengekspresikan strategi perjuangannya. Namun kekuatan kolonialisme dan imperialisme Belanda mampu mengontrol para pejuang kemerdekaan. Masuknya Bumiputra sebagai anggota Volksraad bukan berarti kaum Bumiputra diberi hak sepenuhnya untuk mendapat, tapi setidaknya Volksraad memberikan peluang pada wakil Hindia membuka wawasan mereka tentang perlunya persatuan untuk melawan dominasi kolonialisme dan imperialisme Belanda. Berkorbannya Perang di Dunia II ikut menambah ke Indonesia, ditandai dengan datangnya tentara Jepang yang kemudian menyudahi pemerintah kolonial Belanda. Baik, sekian penjelasan saya mengenai pertanyaan tentang Sumpah Pemuda. Semoga dapat dimengerti, dan akhir kata saya dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.